Halo semuanya, perkenalkan, saya Stefani Sompotan SPD. Saya adalah guru biologi di SMA Katolik Caritas Tomohon, Sulawesi Utara. Dan saat ini juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Sriwijaya Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yang pertama yang akan dilaksanakan secara daring. Selamat menyaksikan. Ya, apa kabar hari ini? Sehat Jadi berharap Anda semua dalam keadaan yang baik dan tetap sehat. Apalagi saat ini di tengah-tengah masa pandemi, kita tetap harus menjaga kesehatan. Untuk hari ini Ibu akan cek kehadiran dulu Ketua kelas. Felisti, ada yang tidak hadir pada hari ini? Kita hadir semua. Hadir semua. Oke, terima kasih Felisti. Hari ini Ibu akan membagikan link kepada Anda untuk mengisi daftar hadir. Kan diklik, Anda bisa Bisa Bu. Ya, terima kasih yang sudah selesai mengisi daftar hadir. Nah, agar supaya pembelajaran kita di pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tentu kita harus membuka dengan doa terlebih dahulu. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mita, Terima kasih sudah tuntun kita dengan doa buka ya. Makasih. Kami dirapikan dulu. Ibu minta satu orang untuk bisa memimpin lagu nasional ya. Kita nyanyikan salah satu lagu nasional, Garuda Pancasila. Teman-teman sudah menyanyikan lagu nasional. Kasih ya. Kita regangkan untuk kepala mungkin kiri kanan supaya tidak untuk badan sebentar tidak tegang. Oke. Kita pernah melihat ya, ketika biji mulai berkecambah dia akan muncul akar, batang, dan daun. Nah, lama-kelamaan akar ini akan bertumbuh panjang, batangnya juga panjang, sehingga tumbuhan ini akan tumbuh tinggi ke atas. Pernah nggak melihat hal seperti itu di lingkungan kita? Pernah Ibu. Waktu kelas 11 kita juga sudah pernah belajar ya tentang Meristem, Bu. jaringan. Iya. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa terjadi seperti itu? Oleh jaringan meristem. Gracia, oke, apa sih jaringan meristem itu? Jaringan yang ialah jaringan khusus yang mengalami pertemuan dengan cara penambahan dan penambahan sel. Oke, terima kasih Jiska. Tepuk tangan dulu untuk Jiska. Jadi itu jaringan meristematik, jaringan yang sel-selnya itu aktif. Akan Anda amati gambar yang ada. Teman-teman, ada yang bisa? Dilihat ya. Silakan dilihat. Terdapat gambar jeruk. Gambar jeruk. Orang yang sedang memakan buah. Makan buah itu ada bijinya ya. Nah, kita pernah berpikir nggak bahwa biji itu sebentar akan tumbuh jadi seperti yang gambarkan. Nah, jadi ini kira-kira proses apa yang terjadi di sini? Pertumbuhan dan perkembangan. Pasti semuanya sudah menjawab. Kira-kira ada yang mau memberikan pertanyaan terkait gambar ini? Gratia. Ya, Gracia, kenapa Gracia? Silakan. Bu, saya ingin bertanya, kenapa ada buah yang tidak memiliki biji? Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dulu untuk Gracia. Kita akan menjawabnya pada pertemuan berikut. Nah, kompetensi dasarnya menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan. Dan tujuan pembelajarannya, melalui studi kasus, peserta didik dapat menganalisis proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan benar. Sebelum lanjut ke kegiatan kita selanjutnya, kegiatan inti, Ibu akan mengetes kemampuan awal dari peserta didik. Akan kirimkan linknya di grup ya. Ada yang sudah masuk? Ini sudah masuk. Oke, terima kasih. Banyak juga yang belum ya, belum memenuhi. Kita langsung saja ya masuk pada kegiatan inti kita. Pada kegiatan inti ini, Anda akan dibagi dalam kelompok ya. Dibagi dalam kelompok, Ibu akan membagi berdasarkan nama-nama pahlawan.
kegiatan ini Anda akan diorientasikan pada masalah. Nanti masalahnya itu ada di dalam LKPD yang Ibu akan bagikan ke Anda. Apa yang harus Anda perbuat dalam proses ini, di mana Anda akan diajak untuk berkelompok, orientasi pada masalah. Sebentar, siswa dalam kelompok akan presentasi hasil diskusi mereka. LKPD-nya bisa langsung lewat link yang Ibu akan bagikan. Ini materi ajar sudah ada. Bisa Anda tambahkan juga dengan sumber lain yang relevan bagi kelompok. Untuk kelompok 1, kelompok Samratulangi, nama-namanya sudah Ibu bagi, sudah share ya. Yang keempat adalah Tuanku Imam Bonjol. Silakan Anda masuk dalam kelompok. Silakan LKPD-nya Anda lihat di situ dan mulai Anda berdiskusi. Ibu akan mengecek keaktifan diskusi Anda dalam kelompok. Sudah ditambahkan Ibu dalam kelompok? Sudah? Coba lihat LKPD-nya. Jangan lupa ada petunjuk kerjanya di situ ya. Iya, jangan lupa ya, karena ada teman-teman yang punya laptop. Silakan teman-teman yang punya laptop bisa mengetik langsung di laptop. Supaya sebentar presentasi, selain Anda bisa baca, Anda juga bisa tayangkan presentasi Anda ya. Atau bisa Anda copy, Anda foto, kirim ke grup, nanti Ibu tayangkan hasilnya. Baca baik-baik orientasi masalah yang ada, terus Anda sebentar akan merumuskan masalah tersebut. Nanti jika ada yang kurang paham bisa bertanya pada guru ya. Terima kasih. Masih punya waktu. Saling berdiskusi ini. Semua berdiskusi bisa? Ada yang mengalami kesulitan? Bisa ya, karena saling bantu ya teman dengan teman. Jadi diskusinya harus jalan terus. Ada masalah, kan Anda bertanya ya. Wacana kedua, yang lain sudah sementara wacana kedua. Terima kasih. Terus Walanda Maramis sudah di bagian kedua. Oke, terima kasih. Waktu tinggal 5 menit ya. Iya, Bu. Ya, siap-siap bagi yang sudah langsung disusun presentasinya. Tidak ada masalah, jadi mungkin Anda bisa memecahkan sendiri ya. Ada yang sudah selesai? Hampir selesai, Ibu. Kami buat tinggal Oh presentasinya. ya, jadi sementara berdiskusi langsung membuat presentasi ya. Iya, Bu, iya. Kelompok Walanda Maramis. Hasil diskusi dari LKPD ini ya. Jadi ini kesimpulannya Anda tuliskan di sini. Ini akan Anda presentasikan. Kelompok sudah selesai? Kelompok 1, kelompok Samratulangi sudah sih buat presentasi? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. selesai. Nanti dikirim, Bu. Nanti dikirim ke share di grup. Mantap sekali diskusinya. Ibu salut untuk teman-teman, apresiasi untuk teman-teman yang berdiskusi. Tepuk tangan dulu untuk semua yang hari ini sudah bisa berdiskusi dengan baik. Oke, hari ini yang akan presentasi kelompok yang 1, kelompok Walanda Maramis akan presentasi untuk orientasi pada masalah 1, dan kelompok Samratulangi akan presentasi pada orientasi yang kedua. Kelompok lain bisa menanggapi ya. Mohon bantuannya untuk Ibu sharekan materi. Iya, ini Ibu share ya. Saya perwakilan dari kelompok Walanda Maramis akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertumbuhan merupakan proses penambahan ukuran, meliputi volume, massa, tinggi atau panjang, yang bersifat tidak bisa kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya dapat dinyatakan dengan satuan bilangan. Sedangkan perkembangan, perubahan bentuk dan kompleks yang terjadi menyertai pertumbuhan. Perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat diukur. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok Walanda Maramis. Dapat kuota data ya untuk anggota kelompok Walanda Maramis. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Dari kelompok Beretendian, Bu. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan bertanya kepada kelompok Walanda Maramis. Pertanyaannya adalah,
Apa yang membedakan pertumbuhan dan terima kasih. Ya Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Pierretendea. Seperti yang saya jelaskan tadi, pertumbuhan merupakan proses penambahan ukuran. Perkembangan merupakan proses perubahan bentuk dan kompleksitas yang terjadi menyertai tumbuhan. Oke, baik. Sudah jelas. Terima kasih kepada kelompok Walanda Maramis yang telah menanggapi pertanyaan. Ya, terima kasih dulu untuk yang sudah memberikan pertanyaan dari kelompok Gracia, tepuk tangan. Lanjut ke kelompok dari Samratulangi. Ya, silakan Samratulangi. Bisa Bu. Saya mewakili kelompok saya, Samratulangi, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang perkecambahan. Kecambahan atau germinasi adalah tahap awal suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan biji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada dalam kondisi aman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Dalam proses perkecambahan juga akan dimulai setelah air dari lingkungan sekitar. Dikenal dengan hipogeal dan epigeal. Hipogeal adalah pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan pumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Epigeal adalah pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Iya, terima kasih. Ya, bisa. Ya. Ada yang mau menanggapi? Saya akan bertanya kepada kelompok Samratulangi. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkecambahan? Terima kasih. Baik Bu, saya akan menjawab. Faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan ada faktor internal, faktor eksternal. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk jawaban dari kelompok Samratulangi. Bagaimana Gaby? Sudah puas? Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah tampil dan yang menanggapi. Ternyata pada orientasi masalah kami proses pertumbuhan dan perkembangan ya, proses perkecambahan. Jawaban itu benar. Perkecambahan. Di mana tadi dalam perkecambahan itu merupakan suatu proses di mana berakhirnya dormansi biji. Dormansi biji berakhir dengan apa? Dengan peristiwa imlibisi. Ya, biji menyerap air sehingga sebentar mengaktifkan hormon yang ada, yaitu hormon giberelin, dan ada juga enzim yang membantu dalam proses metabolisme pada biji tersebut. Itu kesimpulan kita pada diskusi kelompok ini. Kesimpulan yang bisa Anda sampaikan terkait materi ini yang kita pelajari. Feli Bu. Oke Feli, silakan Feli. Jadi yang kesimpulannya untuk semuanya yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkecambahan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan berjalan seiring atau berjalan bersamaan. Dan tentang proses perkecambahan adalah peristiwa tumbuhnya embrio dalam biji yang menjadi tanaman baru. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Felisti. Nah, dan perkecambahan tadi sudah dibahas oleh kelompok Samratulangi. Ternyata perkecambahan itu ada dua juga, perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Sekarang, siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita ini? Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan? Saya Bu Jiska. Ya, silakan Jiska. Refleksi untuk pembelajaran kali ini bagi kelompok-kelompok dalam berdiskusi bersama teman kelompok mungkin lebih bisa terstruktur lagi, dan juga bagi teman-teman yang lain mungkin yang masih malu untuk merespon pembelajaran kita kedepannya mungkin bisa lebih merespon lagi dan bisa lebih aktif lagi. Kekurangannya ada yang kurang di sini? Nanti akan diperbaiki ke depannya. Ya, Ibu berharap demikian. Ibu berharap untuk ke depannya lebih baik lagi. Tapi secara umum pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Tes kemampuan akhir Anda, Ibu kirimkan di sini. Silakan, waktu kita terbatas. Gabriela, Felisti, Teresia, Gracia. Untuk diskusi yang tadi, hasil diskusi Anda yang tadi, yang sudah Anda presentasikan bersama dengan LKPD, akan dikumpul di Google Classroom. Setelah dikirim ke Google Classroom, Anda
mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Tepuk tangan dulu untuk semua. Terima kasih banyak hari ini sudah hadir bersama dengan Ibu dalam pembelajaran biologi. Ibu berharap Anda semua dalam keadaan sehat, masih dalam kondisi pandemi, tetap jaga kesehatan. Terima kasih semua. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat ya. Dan kita akan tutup pertemuan ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Brigita. Oke, terima kasih semua. Demikianlah praktek pembelajaran saya yang pertama, dengan harapan boleh mendapatkan masukan yang membangun dari dosen pembimbing dan guru pamong untuk bisa tampil lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.